Itu kan ikonnya Jogja, ini ikonnya Semarang. Kiri. Ya ampun, banyak banget dek tuh dek. Harvey, banyak banget tuh yang nyewain odong-odong. Mami, itu ada sepeda listrik. Tahu katanya. Tahu. Apa ini Prambanan Jogja? Apa sih? Itu tulisannya tadi. Terus sejauh 1,5 kilo. Tahu. Ada konsep. Ya itu konser Westlife itu kali. Dek, lihat pemandangannya dek. Gadis, Itu Harvey, bagus lihat sekali pemandangannya. tuh lampunya tuh. Bagus tuh lampu-lampunya. Meriah dek. Harvey lihat nggak? Lihat. Banyak ya lampunya ya. Lembur Gladys lihat nggak ini pemandangannya? Ini kita ada di mana coba? Oleh si Leni. Di mana coba kita? Semarang. Seperti yang itu, yang rambut pendek. Uang. Kabe. Dailang. Yoshinoya. Di mana-mana sepi ya sini. Enggak sih, dia agak rame lumayan di sini daripada di Lampung. Sini mahasiswanya oke lah masih. Ya kan di sini Kayaknya ada posisi orang-orang sebelah Jepang. kiri sini kayaknya. Lombok hijau tuh rame banget sih Lombok hijau. Di sini kotanya gede banget ya. Selamat pagi, suster. Selamat pagi, guru. Yakin Pichilen ini murah. Murah, 17.000 satu box isi 5 piece. Ada di mana? Dia ada macam-macam isi juga. Five Fifth Avenue. Wangi banget. Prima Rasa tuh ayam bakar Prima Rasa. Halo, selamat malam guys. Pada malam hari ini kita mau jalan ke Kelenteng Sampokong. Ini lokasinya ada di Semarang ya. Jadi Kelenteng Sampokong ini bangunan yang pastinya sudah menjadi salah satu ikon pariwisata di kota Semarang ya. Kenapa begitu? Karena memang bangunannya ini sudah tua guys. Sudah dari tahun 1400-an mungkin ya, 1400-1500 Masehi ya. Jadi menurut cerita sih Laksamana Cheng Ho ini ketika sedang berlayar melewati Laut Jawa itu awak kapalnya itu banyak yang jatuh sakit guys. Jadi kemudian ia memerintahkan untuk membuang sauh dan kapalnya merapat di pantai utara Semarang ya, untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Jadi bangunan tersebut sekarang terletak di tengah kota Semarang karena pantai utara Jawa yang selalu mengalami proses pendangkalan. Hal ini menyebabkan adanya proses sedimentasi sehingga lambat laut daratan Pulau Jawa makin bertambah luas ke arah utara. Nah, konon setelah Cheng Ho meninggalkan tempat tersebut karena ia harus melanjutkan pelayarannya, banyak awak kapalnya yang tinggal di desa Simongan dan menikah dengan penduduk setempat. Mereka bersawah dan berladang di tempat itu.
Cheng Ho memberikan pelajaran bercocok tanam serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan di kelenteng ini juga terdapat makam seorang jurumudi dari kapal Laksamana Cheng Ho. Selain membangun kelenteng Sampokong, Laksamana Cheng Ho juga membangun kembali Masjid Jingjue. Masjid Jingjue itu didirikan pada tahun 1388 Masehi oleh Yuan Shang yang merupakan kaisar pertama dinasti Ming. Namun, Masjid Jingjue sempat hancur terbakar pada tahun 1340 Masehi. Akhirnya masjid ini dibangun kembali di bawah perintah Laksamana Cheng Ho pada tahun 1492 Masehi. Nah, kelenteng Sampokong sendiri itu guys, memiliki beberapa kompleks bangunan. Di antaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kiai Jangkar, kelenteng Kiai Nyai Tumpeng dan Kiai Cundrik Bumi, serta gua pemujaan Sampokong. Nah, kelenteng Sampokong sendiri itu guys, memiliki beberapa kompleks bangunan. Di antaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kiai Jangkar, kelenteng Kiai Nyai Tumpeng dan Kiai Cundrik Bumi, serta gua pemujaan Sampokong. Nah, pada dinding luar juga tuh guys, bangunan kelenteng ini ya, di bangunan kelenteng utama itu terdapat lapisan relief yang menceritakan kisah ekspedisinya Laksamana Zheng He di abad ke-15 selama 30 tahun. Relief tersebut diukir oleh seniman Bali, sedangkan batu yang digunakan untuk membuat relief berasal dari Tiongkok. Terdapat pula dua patung kecil yang melambangkan kedatangan Laksamana Zheng He ke Semarang. Patung pertama mewakili kedatangan pertama Laksamana Zheng He pada tahun 1406 dan terbuat dari kayu cendana. Nah, patung keduanya mewakili kedatangan pada tahun 1416 dan terbuat dari porselen. Nah, kelenteng Sampokong sendiri itu guys, memiliki beberapa kompleks bangunan. Di antaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kiai Jangkar, kelenteng Kiai Nyai Tumpeng dan Kiai Cundrik Bumi, serta gua pemujaan Sampokong. Nah, pada dinding luar juga tuh guys, bangunan kelenteng ini ya, di bangunan kelenteng utama itu terdapat lapisan relief yang menceritakan kisah ekspedisinya Laksamana Zheng He di abad ke-15 selama 30 tahun. Relief tersebut diukir oleh seniman Bali, sedangkan batu yang digunakan untuk membuat relief berasal dari Tiongkok. Terdapat pula dua patung kecil yang melambangkan kedatangan Laksamana Zheng He ke Semarang. Patung pertama mewakili kedatangan pertama Laksamana Zheng He pada tahun 1406 dan terbuat dari kayu cendana. Nah, patung keduanya mewakili kedatangan pada tahun 1416 dan terbuat dari porselen. Kelenteng Kiai Jurumudi merupakan tempat pemujaan bagi Kiai Jurumudi Dampo Awang ya, atau Wang Jinghong, kapten dari kapal yang dibawa oleh Laksamana Zheng He. Jadi ketika mendarat di Pulau Jawa, Wang Jinghong tiba-tiba jatuh sakit sehingga ia membutuhkan perawatan dan waktu beristirahat. Wang pun memutuskan untuk tinggal di Simongan dan mulai membangun rumah serta bertani. Kelenteng Kiai Jurumudi adalah letak pemugaran kawasan makam asli dari Wang Jinghong. Kelenteng Dewa Bumi merupakan tempat untuk memberi hormat kepada Dewa Bumi atau Hok Tik Ching Sin. Di depan kelenteng Dewa Bumi terlihat penjaganya, yaitu Hou Chiang Kun atau yang berwujud harimau hitam. Jadi seperti itu ya guys. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa
follow atau subscribe, dan jangan lupa juga komen ya. Terus dukung kami dengan tonton video-video kami. Terima kasih banyak.